Selamat malam. Daripada diem baik, di sini saya coba lanjutkan untuk membuat storyboard dari teks yang ini story briefnya. Ini udah setengah jalan sih. Jadi saya tadi memilih untuk membuat thumbnailnya seperti ini. Jadi milih antara 1 dan 2. Nah, jadi saya memilih yang kedua, thumbnail yang kedua. Jadi dari membaca skrip di sini, ini 1, 2, ini 2 dan 3 ding. Terus panel 4, 5 dan 6. Nah, di awal tadi saya sempat bikin layout yang seperti ini, dan ternyata dari membaca skrip di sini ada note yang bubble text-nya itu boleh melalui atau boleh melebihi atau melewati gutters. Gutters tuh kayak semacam ini perbatasan antara panel dengan panel lainnya. Nah, terus pada akhirnya saya memilih yang ini, yang kedua, karena di sini di interaksi ini lebih efektif ya dari si ini ada 3 orang di sini yang sedang berdialog, dimana di halaman sebelumnya itu seperti ini ya. Aku coba liatin. Ini halamannya. Ini halaman sebelumnya ya. Jadi ini adalah komik pesanan klien dari US. Sebenarnya ini kan mau dijadiin semacam grafik novel gitu, cuman klien mintanya dibikin satu persatu, jadi aman sih. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari brief yang ini pada akhirnya saya pilih yang kedua tadi, dan ini udah proses untuk buat storyboardnya. Jadi kita coret-coret dulu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah gabung. Halo. Di sini saya ingin minta temenin kalian untuk mengerjakan pesanan komik dari klien langganan saya dari US. Dan ini sudah masuk isu kedua ya. Jadi kalau isu kedua berarti isu pertama sudah jadi sekitar 30 halaman, dan ini masuk ke isu kedua. Oke, kita akan coba lanjutkan untuk brief selanjutnya. Ini panel ke-4. Kita tulisin ya. Ini 1, 2 dan 3. Oh, berarti ini 5 dong.
Oke. Di sini karakter yang namanya Yasa. Dia sedang membuka HP. Oke. Bajunya berkerah. Duduk di sofa gitu. Kita bikin backgroundnya. Ini dia sedang saying something gitu. Oh, didn't work. Jadi semalam saya juga sempat live itu workshop tentang membuat buku ilustrasi anak ya. Nah, kalau malam ini saya ingin kalian nemenin atau kita bisa balik. Saya nemenin kalian untuk mungkin beraktivitas atau sedang istirahat sambil nonton live. Dan ini kegiatan yang saya lakukan setiap malam ya. Jadi membuat karya. Sebenarnya karyanya apapun sih. Lebih yang penting bisa menghasilkan sebuah karya, baik itu karya untuk sendiri atau untuk commission work. Terima kasih. Ayo tap terus. Nah, di sini udah separuh jalan untuk membuat storyboardnya. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Saya mengumpulkan teksnya sendiri ya, jadiin satu grup. Lalu kita kasih nama bubble. Ini kita hapus dulu. Kita tulis bubble text. Yap. Nah, ini kalau kita buka nanti kita bisa masukkan lagi untuk panelingnya ya, buat balonnya. Ini kita bisa langsung buat pakai inkingnya. Misal kayak gini, ini kita kurangi dulu opacity-nya. Kita bikin, karena ini tadi di briefnya tuh si mas-masnya lagi batin. Jadi mungkin gak sopan ya kalau bilang, karena ini ceritanya si nenek lagi mabuk. Lagi minum. Wah, makasih Kak Adelia. Oh iya, ini saya pakai Procreate. Wah, banyak yang menyapa ternyata. Halo semuanya, selamat malam. Selamat pagi ya. Terima kasih, keren komiknya. Ya, ini pesanan dari US ya. Jadi kebetulan dapat order gitu. Terus, dan ini udah masuk ke
isu kedua, jadi chapter kedua ya. Kalau chapter pertama kemarin sekitar 30 halaman dan ternyata klien suka dan ingin melanjutkannya. Nah, jadi ini adalah chapter kedua. Kira-kira yang mana nih? Komik atau yang lain? Nih saya liatin halaman sebelumnya ya. Ini skripnya. Jadi ini ada sudah masuk 7 halaman dan sekarang masuk ke 8 sih. Nih, sekilas saja kali ya, karena ini kan masih belum boleh komersil sebenarnya, belum boleh dipublish. Tapi ini saya intip-intipin aja sedikit. Gitu. Ups. Gitu. Ini ceritanya tentang dunia futuristik sih. Jadi kayak udah masuk tahun berapa gitu dan dunia udah semakin maju. Wah ya, makasih. Ya mungkin style-stylenya saya kan memang Marvel ya. Marvel edik. Jadi memang karakternya saya suka banget dengan karakter-karakter style garisnya Marvel memang. Juga beberapa kali dapat kerjaan dari sana. Fan art gitu. Saya juga ngerjain fan art untuk portrait dengan style Marvel. Ini sebenarnya kemarin juga saya sempat tanya tuh sama yang order, sama yang pesen gitu. Karena kayak project-project kayak gini kan sifatnya sebenarnya ini ya, secret gitu kan. Sebelum dipublish tuh jangan sampai bocor dulu gitu biasanya. Tapi ternyata si penulisnya atau autornya tuh nggak masalah kok, karena dia pesennya tuh satu-satu gitu. Jadi lebih santai. Dan saya juga sempat izin untuk gimana kalau ini saya jadikan konten-konten gitu, boleh nggak sih gitu. Terus ya boleh. Untuk gambar backgroundnya susah nggak kak? Background yang ini ya. Ini menyesuaikan sama briefnya sih. Kemudian latar belakang itu karena ceritanya tuh kota tua, tapi kota tuanya tuh di era futuristik gitu, era-era zaman teknologi tinggi. Meskipun kota tua ya penampakannya tetap kayak kota biasa gitu, cuman kita bikin sedikit ada batu bata yang terekspos. Kemudian 1 lembar makan waktu berapa lama kak? Untuk pengerjaannya kalau misalkan kita fokus, sebenarnya kalau untuk bikin storyboard gini ya cepet sih. Yang penting kita udah baca skrip, kemudian bikin thumbnail dulu yang kecil kayak gini. Misalkan kayak gini. Jadi misalkan kita baca skrip dulu nih, kita perhatikan dulu aturan-aturannya. Misalkan di sini ada note tertentu gitu yang harus diperhatikan ya. Itu juga harus dicari dulu formulanya. Misalkan formula kayak susunan panelingnya yang bubble textnya tuh yang bener, penempatannya. Itu biasanya request sih. Kalau untuk pengerjaannya sendiri total kalau saya kasih ke mereka tuh biasanya 14 hari gitu. Tapi sebenarnya dari 14 hari pun juga untuk ininya kita juga bisa ngerjain tuh 2 hari sampai 3 hari aja sih. Tergantung ininya ya, tergantung orderannya. Kalau secara
total dikerjakan secara langsung dari 0 sampai selesai, durasinya tuh ya sebenarnya seharian penuh pun jadi sih. Karena kita kan juga sempet tinggalin gitu kan untuk mengerjakan ongoing project juga yang lainnya. Jadi ya kita bagi-bagi jadwal aja, misalkan kita kasih 14 hari ke klien. Jadi misalkan seminggu pertama kita mungkin bisa setor progresnya ya dari sketsa sampai line art gitu. Nah selanjutnya coloring dan finishing. Itu pun juga pada akhirnya kita menyesuaikan gitu, karena pengerjaannya juga selang-seling ya. Kita sekarang ngerjain ini, nanti kalau udah selesai tahap sketsa gini nanti masuk ke outline gitu. Urutannya sesuai aja sih. Nah, ini karena masih pembuatan storyboard, jadi kita pas-pasin dulu untuk baik bubble-nya sama teks ini. Ya, terima kasih. Webtoon? Nope. Ini bukan webtoon. Ini masih komik untuk per halaman gitu sih, konsep buku. Jangan lupa tap terus ya teman-teman. Terima kasih udah gabung. iPad seri apa? Seri berapa bang? Ini saya pakai iPad Pro 11 inch yang 2021. Jadi udah M1 sih, cukup kalau misalkan untuk ngerjain comics dan animasi pun sebenarnya masih oke. Gitu. Cuma kemarin sempet saya pakai buat bikin animasi pendek gitu, ternyata agak ngadat ya, karena kasusnya adalah memorinya udah full. Jadi ya udah terpaksa saya potong-potong gitu. Nah, kalau kita fokus kembali lagi ke sini ya, ke komik. Ke permasalahan komik tuh sebenarnya kadang teman-teman tuh dalam membaca brief itu ada semacam misunderstanding gitu ya. Jadi kalau misalkan pembacaan skrip itu kadang agak membingungkan, terus jadinya ketika thumbnailing juga pada akhirnya agak terjadi kesalahan penempatan teks, terus alur bacanya juga kan. Sebenarnya macam-macam kalau alur baca tuh di tempat kita sama di Jepang pun beda. Kalau di Jepang kan dari kanan ke kiri ya bukanya buku gitu. Terus maka aturan bacanya pun juga dari sini ke sana gitu. Nah, kalau di tempat kita sama di US tuh masih oke, masih sama sih, karena sama-sama dari kiri ke kanan. Kalau dari Jepang belum sih, lebih ke fan art gitu. Malah yang sering dari US. Pengen sih sebenarnya ngerjain komik dari Jepang gitu. Cuman biasanya karakternya kalau dari Jepang harus benar-benar menyesuaikan karakteristik storyline-nya. Kalau di sana kan karakternya modelnya kayak rotok alay gitu, agak alay gitu, agak berlebihan ketika berdialog, berekspresi dan lain-lain. Tapi saya sempat banyak belajar sih dari ekspresi-ekspresi di manga komik ya. Ini game apa bang? Maksudnya? Bukan untuk game. Ini cerita komik untuk ya fiksi sci-fi, science fiction. Sci-fi.
Ini udah masuk ke isu kedua. Makasih, tap-tap terus ya. Selamat malam, selamat bergabung buat teman-teman semua. Ini saya sedang membuat komik science fiction, dimana komiknya tuh sebenarnya ceritanya tentang robot-robot gitu sih, teknologi robot yang semakin naik gitu levelnya. Abangnya sekolah seni ya, background saya malah dari seni lukis sebenarnya ya. Nih, saya lihatin contoh painting saya. Ini dari akrilik ya. Kelihatan nggak? Ya, saya dari dulu kuliah di ISI. Makasih, keren bang. Ya, sekarang juga aktivitasnya selain berkarya kayak gini ya paling juga ngajar sih, menjadi tenaga pengajar gitu di kampus alma mater. Oke, saya sambil lanjut ya. Ini kita bikin sketsnya lagi. Saya pakai Habuk Paint untuk raw sketsnya. Nah, ini masuk ke panel ke-6. Jadi panel 2-3 tuh malah yang ini ya. 2 sama 3. Ya, ini yang ke-6. Kita munculin lagi. Jangan lupa tap-tap layar ya, atau boleh kalau mau kasih gift. Thank you banget. Boleh sambil tanya-tanya mungkin seputaran ini ya, seni rupa ya. Bisa dari komik, bisa dari ilustrasi, bisa dari painting bahkan. Bebas sih tanyanya. Oke, ini sambil saya baca dulu. Mimi is looking at Yasa through heavily lidded eyes. Oke. Sambil merem-merem gitu. Aku suka gambar tapi nggak jago. Kadang bikin anatomi malah kelihatan aneh. Ya, anatomi itu memang harus dipelajari sih kalau memang ingin fokus ke sana. Apalagi kalau memang fokusnya gambar, terus bikin-bikin komik apalagi misalkan. Berarti kita kan akan lebih sering intensitasnya untuk membuat gambar manusia kalau memang bikin komik atau bikin gambar ilustrasi, atau misalkan untuk gambar ilustrasi untuk anak apalagi. Ya meskipun gambarnya harus lucu-lucu gitu, tapi ya paling enggak kita bisa lah secara fundamental.
Wih, oh ya, izin pamit bang, semoga makin sukses. Ya, makasih. Bro, yuk gabung bro. Selamat datang ya, penyanyi andalan. Oh, ndi mau. Halo, selamat gabung buat teman-teman semua. Di sini saya sedang mengerjakan komik pesanan klien dari US. Dari Mr. Kim Poi. Pakai software apa bang? Saya pakai iPad Pro ya, pakai Procreate di iPad Pro. Wes ngelu iki. Ngelu piye po? Karaokean lagi. Mesti disambi. Mas kalau pengen lihat portofolio sampean ada ndak? Portofolio apa nih? Soalnya saya tuh bikin portofolio itu saya bagi-bagi, misalkan untuk komik sendiri, untuk ilustrasi sendiri, bahkan untuk aktivitas pameran dan lain-lain itu juga beda-beda sih. Mau yang apa kira-kira? Jadi saya tuh selalu menyiapkan portofolio yang berbeda-beda. Misalkan untuk submisi pameran lukisan gitu, atau sedang mengikuti kompetisi gitu, biasanya ya yang saya kumpulkan adalah portofolio karya-karya painting, karya-karya live sketch dan lain-lain. Tapi kalau ilustrasi ya biasanya saya ngumpulin karya-karya ilustrasi, misalkan untuk anak juga bisa. Jam terbangnya udah berapa lama kak? Kalau boleh tahu. Saya apa nih jam terbang untuk gambarnya? Kalau hobi gambar sih dari TK ya. Dari TK terus sekolah SD gitu sering ngikutin kompetisi lokal ya, semacam porseni gitu. SMP terus SMA malah vakum. SMA vakum tuh malah aktifnya ngeband. Itu ini vokalisku juga ada nih di sini. Nggak tahu dia aktif nggak. Masih aktif ngeband po enggak. Terus tapi pasti kuliah. Kalau masuk kuliah tuh mulai ikutan kompetisi gambar lagi, kayak dari Faber-Castell sampai beberapa kali. Dan alhamdulillah dari Faber-Castell tuh sering ngadain acara event itu, dan saya dapat semacam peralatan gambar cukup banyak ya. Kemudian disupport produk dari Faber-Castell, terus ada juga brand-brand yang lain juga ada. Cuman dari situ dari kita sering share gambar yang di sosmed terutama
kemudian aktivitas ngikutin kompetisi gitu ya, alhamdulillah dapat support gitu sih untuk kita berkarya dan ngisi-ngisi materi di workshop, di kelas gitu. Alhamdulillah. Berarti berapa lama ya? Kalau jam terbang tuh ngitungnya soalnya dari belajar jalan dulu ya, nggak asal bisa terbang gitu. Cuma kalau jam terbang mulai buka commission, misalkan dapat orderan dari orang gitu ya, dari 2011 sih, ketika saya buka orderan di mana? Sunmore UGM ya, kalau teman-teman tahu. Di Sunday morning gitu buka kayak lapak melukis karikatur, melukis potret gitu. Sama teman-teman kuliah dulu. Kok dulu ya? Jadi kelihatan tua banget. Ya intinya kita belajar tuh memang gak secara sebentar ya. Jadi belajar memahami karakter dulu, kemudian anatomi gitu. Dan makin kesini kayak ya udah, anatomi kita pakai sebagai benar-benar fundamental ya untuk mengerjakan proyek apapun. Jangan lupa tap-tap layar ya. Terima kasih. Mau kasih gift juga silakan. Misalkan kasih gift terus banyak gitu boleh. Ya bener, anatominya udah khatam dong kak. Yes. Ya intinya kalau mau bikin orang dengan pose apapun udah bisa sih. Udah tahu ininya soalnya. Udah tahu basicnya. Misalkan orang berdiri gini dan posisinya misalkan dia nggak berada di dekat si berdua gini, kita cukup dengan bikin fundamentalnya dulu. Gitu. Gak kelihatan, ketutupan kamera. Bentar. Ini kita bisa revisi juga bentuknya. Cara berdiri kan juga sebenarnya harus pas ya. Misalkan kita dengan belajar gestur gitu, misalkan ini kan gini, kalau gestur secara orang berdiri terus karakter orang tuh biasanya kan macam-macam, dari kulit putih sampai kulit berwarna. Nah kebetulan karena ini projectnya dari Afro ya, Afro tuh ada klien dari US tapi kayak memang ini dari Afrika keturunan gitu. Jadi ada semacam tantangan untuk mengerjakan jenis-jenis ininya. Suka kena art block nggak sih kak? Art block itu sebenarnya hanya mitos ya, atau itu
sebenarnya cuma sekumpulan dari overthinking kita aja yang terlalu banyak mikir nanti bisa selesai apa enggak kerjaannya gitu sih. Nah, bagi saya art block itu udah apa ya, udah nggak ada lagi dan harus nggak ada. Sebisa mungkin kita tuh kayak dituntut untuk ketika bingung ya udah, gimana caranya nggak bingung gitu. Jadi saya tuh sering nyariin solusi bagaimana biar nggak bingung dalam berkarya. Misalkan kalau kan banyak kan yang tanya ke saya tuh sering banget, kayak ada yang tanya kayak gitu, sering kena art block nggak sih? Saya akui mungkin pernah ya dulu beberapa kali, teman semakin kesini tuh ya mungkin karena kembali lagi ya ke jam terbang atau berapa seringnya kita melakukan praktek kayak gini, menggambar terutama, itu tuh jadi semakin mengurangi art block saya rasa. Jadi semakin seringnya kalian bikin gambar aktif, gambar apapun ya, nggak harus melukis di kanvas, bahkan coret-coret di kertas pun masih oke. Terus kalau saya sih memilih untuk pergi keluar ya dan melakukan live sketch gitu di luar. Daripada sekedar kayak kita overthinking, melamun, aduh pusing nggak bisa gambar gitu, saya rasa mending solusinya adalah keluar untuk mencari objek baru. Kalau saya gitu ya, jadi pusing gambar, harus keluar untuk gambar lagi. Tambah pusing nggak sih? Ya kalau saya malah justru mendapatkan insight baru atau mendapatkan inspirasi baru istilahnya. Kayak kita bingung karena kita belum bisa gambar apa, bagian apa gitu. Ya udah kita pelajari, misalkan bangunan kan lagi-lagi masalah urusan perspektif ya. Jadi ya sebisa mungkin kita mempelajarinya kembali. Nah, cuman kalau itu kan juga masalah ini ya, kita mengerjainya di mana. Biasanya kalau bangunan kan kalau teman-teman masih bingung, bikinnya secara digital gitu, biar bisa, misalkan ada kesalahan, sangat gampang untuk merevisi ya, kayak gini misalkan dari posisi tangannya, terus ukuran proporsionalnya gitu. Kalau di manual ya harus benar-benar dipastikan dulu sketsanya udah benar apa belum, baru ditimpa dengan painting, misal di kanvas. Nah, kan kayak gini kalau digital gampang ya untuk menghapus. Kalau di komputer tinggal Ctrl Z gitu, rampung. Terus dalam membuat komik tuh sebenarnya kita harus menguasai ini ya, ruang, setting tempat. Jadi misalkan kita harus membayangkan si tokoh atau pemeran-pemeran ini tuh berada di mana, di ruangan seperti apa karakternya ruangan tersebut. Terus dimensinya ada berapa layer, ada berapa lapisan misalkan. Nah itu. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Yuk temenin saya untuk mengerjakan project komik ini.
Ya, kita lanjut ya. Kita masukkan teks untuk panel 6. Kita lihat dulu panel 6. Kita copy paste. Kita baca dulu ya. She looks regretful, sangat menyesal. Lo siento. Ya, ini pakai bahasa Spanyol, Spanish. Kita kalau ditranslatein ya, maafkan aku. Untuk font biasanya saya pakai animasi S, dan ukurannya 10 kalau untuk komik di sini. Lo siento. Jangan lupa untuk tap layar, like video ini ya. Kalau teman-teman dirasa bermanfaat, share juga boleh, kasih gift apalagi. Jadi ini ceritanya tadi tuh saya menentukan ada dua thumbnail yang sudah saya buat. Ini kita balik lagi bahas ini. Ini sama, isinya sama, tapi di situ saya coba bagi panelingnya ya. Membagi panel yang paling efektif yang mana menyesuaikan dengan note yang ada di sini. Di mana beberapa teks bubble-nya itu boleh saling crossing di antara panel seperti di sini. Kita masukkan sini dulu. Nah, terus di panel 5 ini sebenarnya ada notes yang untuk teksnya boleh melewati gutter ya. Gutter itu adalah batas antara panel satu dengan panel yang lain kalau di paneling komik. Tapi kalau di cetak buku itu biasanya lipatan bagian tengah itu loh. Nah, di sini ada percakapan error dari sini tadi, dari atas sini, kemudian karena melewati panel, saya putuskan yang ini kan, yang untuk thumbnail kedua. Jadi di storyboard sini saya mau coba masukin teks yang di sini ya. Gitu. Ini saya coba, didn't work. Gini kali ya, di tengah-tengah. Karena nanti tuh si Yasa, yaitu yang cewek ini, dia ikut jawab pertanyaan. I see.
Ini untuk panelingnya seperti ini. Untuk bubble textnya kita masukkan di sini satu grup ya. Lalu ya, kita bisa blok-blokin ininya, bubble-nya. Kita bisa continue filling. Jadi nggak perlu lagi. Oh, tapi udah nggak ada. Belum dibikin. Selamat malam semuanya. Ini belum pada tidur ya. Udah jam 2 loh. Udah jam 2 hari Senin lagi. Oke, makasih yang masih pada bertahan. Boleh kalau misalkan mau tanya-tanya seputar dunia perkomikan, dunia pergambaran. Halo, Kak Risma. Kak, aku lagi belajar buat komik nih. Cuman masih pakai referensi. Wih, seru banget live-nya. Makasih. Jangan lupa tap-tap ya. Kita sambil bahas-bahas tentang komik malam ini. Semalam sebenarnya ada live juga membahas tentang membuat buku ilustrasi anak. Nah, kali ini saya ingin coba sebenarnya bukan sharing sih ini tadi. Ini niatnya yuk temenin saya bikin komik. Sepi banget soalnya gitu kan. Terus ada buka kelas nggak bang? Ada sih, tapi aku belum enaknya gimana ya manage-nya. Worth it gak bang buat komik? Apanya yang buat komik? Worth it apanya? Sebentar. Tadi Kak Risma tadi gimana? Cuma masih pakai referensi bikin komiknya. Referensi apa nih? Foto. Ambil dari foto atau fan art gitu, mencontoh dari komik orang atau gimana? Bisa daftar kelas gambar ya? Bisa. Kalau mau privat juga bisa sebenarnya, private. Jadi lebih fokus, lebih ini, atau mau kalau grup juga bisa, misalkan nanti kalau ada yang mau daftar atau mau gabung, mau belajar apa dulu, mau bikin ilustrasi, komik, atau buat painting seperti yang saya bikin nih. Atau mau beli kanvasnya juga boleh. Ini saya sedang bikin kanvas, jadi ini solid banget ya, kanvas yang memang saya buat khusus untuk saya berkarya. Kan awalnya tuh sebenarnya dari berkarya, tapi ketika kita beli kanvas jadi gitu, kanvas yang dijual di toko-toko tuh gak worth it banget. Ini harus membuat lapisan-lapisan lagi, kan ribet kan. Bukan ribet sih, tapi kayak 2 kali kerja gitu loh. Makanya mending bikin aja sekalian maksimal. Pernah masuk webtoon gak mas? Pernah. Saya dan partner tuh udah pernah kontrak di webtoon. Cuman webtoon ini ya, webtoon Indonesia. Karena waktu dulu ikut yang dari line webtoon itu, yang masih webtoon kanvas, atau dulu tuh istilahnya webtoon challenge ya. Lama banget. Saya tuh angkatannya Anissa
Nisfihani ya waktu itu kompetisinya. Terus dari sana cabut karena ada yang nawarin kontrak gitu sama webtoon lokal, jadi saya ambil. Ada dua platform webtoon bahkan sempat kontraknya. Salah satunya ini ya, webtoon platform Ciayo namanya, dan itu sekarang udah bubar, jadi kita bisa tarik lagi karya webtoonnya. Berapa bang kalau private? Mungkin bisa lewat DM kali ya nanti kalau mau benar-benar ingin belajar secara private. Wih, ini Mas Gulam. Halo Mas Gulam. Nah, kita lanjut ya. Ini udah sampai. Nah, ini ada problem nih. Si dialog di sini ini kan sebenarnya punyanya si Yasa. Dan ini punyanya panel 5. Nah, kalau panel 5 berarti harusnya tailnya ini ikut sini ya. Berarti agak digedein lagi. Iya Mas Gulam, piye kabar ya Mas? Pakai apa ini Mas pentapnya? Oh, ini saya pakai iPad Pro M1 ya, 2021. Mas Gulam main TikTok juga toh Mas? Kapan-kapan live bareng wae. Karaokean. Oh iya Mas, suwun. Iya padat banget, selain ngajar yo masih kejar-kejar komik. Siap. Kapan-kapan drawing meneh bareng. Itu ngedit di apa Mas? Ngedit di aplikasi apa? Aplikasi mana? Bang. Oh. Ini di Procreate saya pakai iPad. Terus kalau teman-teman penasaran dengan pensilnya ini ujungnya saya pakai yang beda ya. Maksudnya biasanya kan pakai yang putih itu. Ini saya nyobain pakai ujung nipnya tuh bisa dicopot-copot gitu, bisa diganti sama ini empuk banget ini. Ini produk Cina sih, tapi bagus banget, saya suka karena bentar saya ambilin refillnya. Nih. Jadi menarik banget, kita kayak dikasih isi ulang gitu untuk ujungnya. Jadi kayak berasa ini empuk dari kayak rubber gitu. Jadi berasa kayak sedang menghapus malah. Kalau pas gambar. Ntar kalau ada kelas ngajarinnya di aplikasi Procreate juga ya Bang. Bebas sih kalau mau manual ya di kertas atau di mana. Kalau digital ya saya adanya ini. Kebetulan laptopnya lagi rusak. Jadi saya daily workingnya ya pakai ini terus. Pakai iPad 11 Pro. Ya saya pilih itu karena mobile ya, bisa mobile. Maksudnya bisa masuk tas, terus karena kecil dibawa kemana-mana tuh gampang sih, lebih enak buat ngajar juga oke. Private tergantung kamunya sih, kamu mau butuh
Maksudnya ini untuk kebutuhan apa? Untuk ikut kompetisi kah? Atau hanya untuk mengupgrade skill? Kalau upgrade skill sih per skalanya ya seminggu sekali udah oke sih. Nanti seminggu gitu dapat kayak tugas minggu berikutnya kayak gitu. Jadi lebih efektifnya sih seminggu sekali kalau mau. Itu pun juga online juga bisa online. Terus kalau mau offline juga bisa kalau misalkan domisili di Jogja. Cuman lebih efektif kalau misalkan gambar tradisional atau digital pun offline bisa, online bisa. Sama-sama efektif sih. Nggak bisa gambar sama sekali bang. Emang bisa ya? Bisa. Apa sih yang nggak bisa sekarang tuh? Belajar dari nol tuh malah justru mudah untuk dilakukan karena harus memahami benar-benar dari dasar, misalkan membuat gambar geometri kayak gitu ya, lebih sustain ya, lama gitu. Tapi nggak masalah kalau kalian bersabar dan mau melakukannya, effort lah ya. Maksudnya kalau misalkan karyanya masih jelek, nggak apa-apa dibilang jelek, karena semua karya itu ya berawal dari belajar dari sesuatu yang belum kita kenal ya, dan kita mengenalnya secara perlahan. Lama-lama setelah PDKT-nya berhasil ya udah pendalaman gitu. Oke, kita sambil garap-garap lagi. Ini tadi tuh bubble yang di sini harusnya sih efektif kalau oke, saya tahu. Ininya aja nih. Ini kita hapus. Kita deketin ya. Deketin ke sini. Biar nanti kalau kasih tail gitu nggak terlalu jauh. Aduh, baterainya udah low pad. Ya, kita sambil cas. Nah, ini biasanya gini ya. Kalau dialog yang saling saut-sautan gitu, yang paling efektif adalah dengan kasih tail tambahan yang untuk bridging ya, untuk jembatan antara dialog yang saling bersautan. Ini sering saya temuin juga di Marvel ya. Marvel komik tuh sering banget kalau misalkan dialognya terlalu banyak gitu, dan untuk menghemat panel komiknya, kemudian biar efektif dialognya dengan kapasitas teks yang banyak gitu, biasanya dibantu kayak gini daripada kita harus menggambar ulang tokohnya, karakternya, mending dibikinin kayak gitu. Gini ya lumayan lah. Oke, sekarang untuk yang ini saya pisahkan karena
Dia berada di panel 6. Di panel 6 ini. Sekarang kerja di mana, Bang? Ini sedang kerja. Ini di rumah sih. Kerja di rumah, kalau ngajar baru di kampus. Saya diisi ngajar ya, bantuin temen dosen sih. Kebetulan butuh pengajar. Lucu banget. Saya ngajar di prodi animasi, tapi ya di gambar digitalnya, di kelas menggambar digital untuk semester ini. Tapi kalau semester sebelumnya yang ganjil itu saya ngisi menggambar bentuk, jadi yang sifatnya tradisional. Makasih teman-teman udah pada gabung. And welcome. Ini sharing-sharing tentang kerandoman menggambar. Dari hal-hal yang random ternyata beberapa ada yang nyantol. Misalkan kita punya skill bisa menggambar komik, bisa menggambar ilustrasi, menggambar lukisan, misalkan live sketch gitu. Ya rezekinya ada di sana ternyata. Maksudnya bisa di komiknya, bisa di ilustrasi, bisa mendapatkan tawaran untuk berpameran gitu. Font text-nya apa namanya, Bang? Apa namanya, Kak? Namanya ini Anime Ace, biasa untuk membuat manga ya, komik manga. Kalau teman-teman yang wibu pasti paham dengan font ini. Atau kalau misalkan yang paling basic di Word gitu ada banyak, itu Comic Sans. Tapi itu terlalu basic dan kurang menarik sih. Bisa pakai Anime Ace atau ini teman-teman. Sebentar. Atau ada juga yang kalau saya kemarin baru dapat dari senior ya, komikus gitu. Dari komikusnya istilahnya apa ya? Beliau adalah tetua di Bumi Langit. Wah, Pak Fajar Sungging. Saya juga belajar dari beliau ini ya. Ini kemarin dikasih font namanya apa ya? Mana? Aku agak lupa. Digital Strip. Ini untuk biasanya komik-komik yang dipakai di font yang dipakai di komiknya Bumi Langit. Gitu. Ini udah oke ya? Udah oke kan? Kalau udah oke, kita benerin panelingnya pakai tinta yang di sini.
Jadi untuk panelnya kita taruh di, karena ada beberapa bubble text yang melewati panel, berarti untuk lapisan layernya si bubble text kita taruh di atas sendiri ya. Nah ini untuk panel. Untuk panel di bawahnya bubble text, dan kita drawing assist pakai ukuran yang 8. Nah ini udah kayak bisa lurus sendiri. Ke sini aja deh. Nah, perbedaannya kalau di sini kan untuk garis vertikalnya saya bikin lebih berdekatan ya dengan batas panelingnya, berbeda dengan yang horizontal. Itu kenapa? Karena untuk alur pembacaan paneling biar mudah terbaca. Jadi aturannya kalau misalkan kita membaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, biasanya yang di sampingnya itu lebih diduluin daripada bawahnya gitu. Jadi kita kasih jarak yang lebih dekat biar ketika baca tuh jumpingnya nggak terlalu jauh, atau jembatannya tuh ya ini kayak kita tinggal lompat ke sini gitu. Udah selanjutnya kalau mau dilanjutin baru ke sini, ke bawah sini. Itu sketsnya bikin dulu di kertas ya Pak? Oh enggak, ini saya bikin langsung di sini kok. Nih. Tak taruh mana tadi? Oh ini. Ini cuma dikurangin aja opacity-nya. Kalau mau biasanya ada kan yang komikus atau ilustrator yang berangkatnya memang dari tradisional dulu, kita nyeket-nyeket dulu di kertas, baru di scan atau di foto, lalu bisa dilanjut di digitalisasi. Cuman bagi saya kayaknya terlalu ini deh, prosesnya kepanjangan deh. Kayak memilih men-shortcut langsung gambar gini sih. Biar apa? Biar lebih efektif, karena pekerjaan saya nggak cuma di sini. Soalnya saya juga seneng menggambar secara manual, secara tradisional gini. Terus digital juga suka bikin-bikin komik. Kemudian live sketch, menggambar langsung di luar gitu. Jadi kayak aktivitasnya tuh banyak untuk praktek menggambarnya. Jadi sebisa mungkin kita cari waktu dan tenaganya yang efektif ya. Makasih. Makasih tap-tap layarnya. Kita lanjut. Nah, setelah selesai kita hapus-hapus ini biar dapatnya, biar jadi panel yang terpisah. Kita potong-potong dulu ya.
Mana yang belum? Oh ini belum. Kita potong dulu pelan-pelan. Udah jadi panelingnya. Bikin panel yang terpisah. Oh ternyata saya kekecilan ya bikin bubble-nya. Gak apa-apa deh. Udah jadi storyboard untuk komik The Valley isu kedua. Ini udah masuk ke halaman 8. Kemarin yang isu pertama itu ada 30 halaman ya. Kebetulan dapat project dari US. Saya sambil minum dulu. Minum air putih hangat. Jadi target hari ini selesai untuk bikin storyboard. Oh belum, lupa ini teksnya belum masuk yang panel 1. Gimana sih, lupa, maaf ya. Sudah selesai. Sampai mana ini ya? Udah jadi, terus kita ini di mana? Oh ini. Ini kita copy dulu, lalu ikut ini. Kita tutup, kita hapus, lalu kita warnain blok-blok dulu. Kita invert, kita clear. Kita crop lagi, tambahin
Ya, gitu. Udah jadi. Udah jadi. Uh, udah 2:30. Gak berasa. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi dari seputar menggambar, seputar pembuatan komik? Bebas, mau apa pertanyaan tentang komik, dunia perkomikan di Indonesia, atau dunia persilatan komik, atau tempat di mana bisa belajar untuk membuat komik. Di sini juga bisa. Oke, ini kita masuk ke sketchnya. Langsung ke line kali ya. Inking kita pakai yang 5. Nah, untuk gambarnya, referensinya kita pakai yang halaman sebelumnya. Ini si nenek bangun tidur. Jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Selamat bergabung untuk teman-teman. Ini sudah masuk tahapan membuat line art. Ini rambutnya detail banget nih ya. Ini bukan blonde. Apa ya ini istilahnya? Keribu, tapi rambutnya tuh agak gelombang, bukan keriting banget. Tapi ya bisa dibilang keriting sih. Nah, untuk bisa terlihat memutar gitu circle, kita bikin ininya dulu. Apa ya istilahnya, ini kita bagi dulu biar nanti konsisten kayak radial gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya terkait pembuatan komik ini, atau bertanya-tanya tentang tekniknya. Kenapa kok saya selalu pakai
tinta warna coklat itu juga bisa. Jadi malam ini malah iseng-iseng ya, gimana kalau live waktu pas gambar gitu. Biasanya sih nggak pernah live waktu saya ngerjain komik ini, tapi karena sama penulisnya nggak apa-apa dipakai buat konten juga nggak masalah. Hitung-hitung kayak marketingin pemasaran untuk komiknya itu sendiri. Tapi ini komiknya tuh terbit di US, nggak di sini teman-teman. Kalau mau pesen ya kemungkinan lewat Amazon ya. Saya juga heran kenapa kok dibolehin untuk membuat konten atau bahkan mempublish komik ini. Ya mungkin lagi-lagi ke arah marketing ya. Beda halnya kayak komik-komik yang Marvel kerjain gitu. Kalau mereka mungkin karena saking dikejar-kejarnya sama fan ya, jadi mencerit di secret gitu. Ada pertanyaan nih, cara promosiin karya kita biar bisa dapat penghasilan dari gambar gimana bang? Nah, ada banyak banget caranya ya. Selain kita bikin portofolio yang kita taruh di sosial media kita juga bisa submit ya, mungkin di agensi penerbit gitu juga bisa, atau langsung secara direct mungkin ke orang atau ke mana ya. Ini kan maksudnya untuk secara umum ya, promosiin karyanya. Kalau untuk dapat penghasilan mungkin bisa gabung dengan platform digital, platform kayak penyedia jasa gitu. Kalau di sini saya pakai Fiverr ya. Pakai Fiverr untuk buka lapaknya. Ya alhamdulillah ada lah yang pesen dari sana. Yang penting kita nunjukin portofolio, terus nunjukin servisnya tuh mau apa, mau bikin apa gitu. Jadi yang jelas untuk kualifikasi pelayanannya misalkan. Kalau di sosial media ya minimal kita aktif untuk membuat konten lagi-lagi. Dan kontennya pun yang relate dengan pekerjaan kita. Kalau kalian memang tujuannya dari awal adalah untuk ngembangin karir kalian di bidang menggambar, kalau saya itu ya manfaatkanlah sosial media atau teknologi yang ada. Kalau di luar sana ada banyak banget penawaran untuk pekerjaan, saya rasa langkah ini sangat efektif. Kita nyusun portofolio yang bagus dulu, atau paling enggak gambarnya konsisten dulu lah. Itu otomatis akan menjadi portfolio kita. Kalau misalkan style kalian ganti-ganti, sebenarnya tidak masalah sih. Cuma orang akan agak susah mengingat atau merecognize karya kita seperti apa. Kayak contohnya sebenarnya sosial media saya juga kayak gitu. Ada macam-macam, ada tiga
sungai besar. Kalau saya mengistilahkannya sungai karena yaitu sumber rezeki yang ini ya, yang membawa berkah. Karena setelah dalam sebentar. Kok bangun? Dengar suara papa ya? Aku dreaming. Dreaming apa? Dreaming apa? Jadi aku dreaming kita naik motor tapi jatuh. Ya Allah, kok bisa jatuh? Iya, makasih. Terima kasih udah dijawab. Yes, thank you. Papa sedang working. Sini mau bobok lagi? Iya. Sini, sayang dulu. Anak saya kebangun karena mimpi buruk. Katanya habis jatuh naik kendaraan. Kita lanjut ya. Ini ceritanya si nenek ini. Si neneknya sedang mabok, kebanyakan minum terus ketiduran. Ya, sebentar ya. Tampaknya anakku perlu ini dulu. Oke teman-teman, gitu aja dulu kali ya untuk live kali ini. Terima kasih sudah gabung. Dan kita lanjut besok lagi. Ini ternyata udah jam 3 aja. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya liatin dulu sebentar. Ini hasil komik yang minggu lalu. Oke, selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.